aku harus bisa biasa aja. Kamu kuat, Alia. Aku ada di sini. Iya, kamu satu-satunya yang ngerti aku. Hei, Alia, ayo kita ngopi. Mau nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Kenapa? Hari ini banyak tugasnya. Aku nggak ikut, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti lain kali ikut ya. Kita ikut dulu. Selamat ya. Yuk, guys. Lihat, mereka muak sama kamu. Mereka ngomongin kamu di belakang. Enggak kok, Jasmine baik. Bohong. Kamu tahu nggak? Aku pernah tahu nangis di kelas, terus nggak ada yang merhatiin, nggak ada yang lihat juga. Aku lihat kok, Alia. Aku dengar. Kamu bukannya sendirian. Ya gitu ya. Kasih ya udah selalu bareng aku. Hari ini, suara itu muncul lagi. Kadang dia baik, kadang menakutkan. Aku takut kehilangan kontrol. Kontrol, kamu udah gak punya itu dari dulu. Ruangan dan kamar ketiga di daerah itu ternyata baru banget loh buat perkembangan anak. Oh, lagi ngomongin aku ya? Tiba-tiba banget oh. Enggak, kita itu lagi ngomongin tugas. Iya, kita ada tugas. Enggak ngomongin kamu kok. Kenapa kamu? Kamu bohong. Enggak kok, Al. Kenapa kamu nyangkanya gitu? Aku dengar tahu. Ngapain ke kampus? Semua orang gak ada yang mau temenan sama kamu. Semua orang gak suka sama kamu. Semua orang muak sama kamu. Semua orang menganggap kamu itu gila. Enggak kok, semua orang baik. Cermin itu pembohong, dia bukan kamu. Alia, tolong tahan sebentar lagi. Jangan biarkan dia menang. Cermin itu pembohong, dia bukan kamu. Tidak, Alia. Jangan biarkan dia menang. Diam kalian, aku udah lagi. Aku capek berpura-pura. Apa aku ini nyata? Atau cuma sisa-sisa dari seseorang yang pernah utuh? Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya ada sih, tapi ternyata bukan kita ya. Ada teman kita kabur. Jadi kita tuh punya teman kayak ada gitu berkamar begini. Boleh diceritain kayak gimana kejadian situasi seperti itu? Dan dulu waktu di samping kita lihat dia ngomong sendiri. Terus waktu itu di kamar dia juga ngomong sendiri. Terus waktu itu kita lagi ngobrol, dia tiba-tiba datang, terus dia mikirnya kita lagi ngomongin dia.
bener kali ngomong tugas kayak gitu. Terus dia tuh selalu berpikiran yang baik gitu. Padahal kita nggak pun selalu ngajak dia ya, jadi tuh kayak sekarang suka menarik diri gitu sih di kita. Oh, jadi awalnya tuh memang cukup dekat gitu ya. Cuman kalau sekarang tuh kayak udah mulai aneh. Kira-kira durasi sudah berapa lama ya? Udah ada lah 1 bulan. Kalau kayak gitu mungkin teman-teman dia itu bisa membujuk dia supaya berkonsultasi langsung gitu. Soalnya kalau kayak gini kan saya nggak dapat kopi dari penderita langsung. Tapi bingung kayak gimana ya cara membujuknya kalau nggak terlalu simpel. Jadi sebenarnya kita tuh merasa kalau kamu tuh akhir-akhir ini agak beda dari kita. Aku juga ngerasa kalau kamu tuh ngalamin kejadian dan emang itu tuh ngeganggu gitu ke diri kamu. Ya, terus kita bukannya pengen ngejauhin kamu, enggak, kita nggak ngejauh, tapi kita khawatir sebetulnya sama keadaan kamu dan kita juga bingung harus kayak gimana. Ya nggak? Iya, karena kita juga teman dekat dan kita juga niatnya baik mau nolong kamu supaya kamu tuh nggak ngalamin kejadian-kejadian yang aneh ya bagi kita juga. Kira-kira kamu mau nggak kalau kita ajak ke psikolog? Ya, yuk kita berangkat. Udah sembuh. Nanti kamu cerita aja ya semuanya, semua yang kamu rasain atau yang kamu alamin. Pokoknya kamu harus cerita. Iya, kamu nanti cerita aja ke ibunya, karena rahasia kamu pasti aman sama ibunya. Kita juga nggak akan tahu kok apa yang terjadi sama kamu. Kalau kamu malu atau gimana, it's okay aja. Kita nunggu di luar ya. Udah. Ya, semangat. Halo, sebelumnya kenalin nama aku Sinta. Nah, kamu Alia ya? Aku udah pernah dengar kamu sebelumnya dari teman-teman kamu. Kamu sering dengar bisikan-bisikan kayak gitu ya? Oh, iya, bisikan-bisikan itu selalu bilang kalau aku nggak sendiri. Itu bikin aku capek. Aku juga takut karena rasanya kayak dibohongin. Kalau boleh tahu, kira-kira intensitas durasinya itu berapa lama ya? Kira-kira kayaknya sih udah 3 bulan ya. Udah cukup lama ya berarti. Oke, kalau kayak gitu kamu bersedia nggak ya untuk konsultasi lanjutan secara berkala? Tapi kalau aku gila, jangan kasih tahu orang tua aku dulu ya. Oke, tenang aja kok, rahasia akan tetap kami jaga. Ya, gimana nih sekarang intensitas kamu mengenai dengar suara, terus juga hal-hal yang sebelumnya kamu ceritakan selama sebulan ini? Gak berkurang sih, tapi aku merasa kayak ini bukan aku lagi. Sebetulnya itu udah hal yang cukup bagus ya, berarti kamu sudah mulai aware dengan diri kamu yang lainnya gitu, sehingga mungkin bisa semakin beradaptasi lagi. Setelah saya pertimbangkan, sepertinya selama kamu mengidap hal ini kan sudah hampir lebih dari 3 bulan ya, ini tuh sudah bisa cukup dikategorikan sebagai skizofrenia, karena selain dari kamu juga mengalami seperti halusinasi, bisikan-bisikan, durasi yang cukup panjang, itu juga sudah mencakup dari tanda-tanda tersebut. Kalau itu kan sudah cukup kompleks ya, jadi mungkin karena sudah ada perkembangan diagnosa bisa dikonsultasikan lebih lanjut, bisa tahapannya berapa terapi itu bisa dikonsultasikan lebih lanjut.
hal tadi itu aku sebutkan bahwa termasuk skizofrenia. Jadi selanjutnya kita bisa lakukan penanganan, entah itu berupa obat-obatan atau beberapa terapi kayak gitu sih. Oke, mungkin untuk keputusannya bisa kita konsultasikan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kita kira aja ya. Makasih, ya saya Anda. Mereka bilang, aku menderita skizofrenia paranoid. Tapi, sekarang aku tahu, aku gak sendirian. Dan aku bukan cuma gangguanku. Kalau kamu dengar suara-suara atau lihat hal-hal yang tak terlihat sama orang lain, bukan berarti kamu lemah. Kamu layak ditolong. Dan kamu bisa sembuh. Sama kayak aku. Alia,